Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dikehendaki untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian rutinan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya dan yang mendengarkan baik itu via YouTube ya, karena memang sebagai syiarnya alhamdulillah istiqomah bisa terus di media sosial ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya terbarukan dari kitab Nasrul Ibad ini. Mudah-mudahan semuanya menghadirkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya sebagai muqaddimah juga alhamdulillah kita hari ini berada di hari kedua dari bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan haram ya, artinya bulan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan haram itu ada Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Dan bulan inilah di mana Rasulullah mulai persiapan untuk menghadapi bulan yang penuh dengan keistimewaan, yaitu bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu beliau melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami ya, barik lana fi Rajab, di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita mulai persiapan untuk menyambut tamu istimewa kita, yaitu bulan suci Ramadan. Sudah kita mulai khususnya di bulan Rajab ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak itu tentunya sebagai persiapan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk di maqalah yang ke-29, tepatnya di halaman 8 baris yang ke-11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishruna, nasihat yang ke-29. Qala Asy-Syibli, Imam Syibli berkata, idza aradta an tasta'nisa billahi ay yaskunu qalbuka ma'allahi wa la yanfiru minhu fastawhish min nafsika ay faqta muwaddati nafsika. Jadi maqalah yang ke-29 dari Imam Asy-Syibli, di mana Imam Asy-Syibli ini namanya Abu Bakar Dulf bin Jahdar Al-Syibli. Beliau itu dilahirkan di Baghdad ya, usia beliau 87 tahun. Beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Nah, beliau semasa dengan Imam Junaid Al-Baghdadi ya, salah satu ulama rujukan di bidang ilmu tasawuf ya. Ada yang satunya lagi Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan kitabnya salah satunya Ihya Ulumuddin. Dan ini semasa di zaman beliau. Artinya beliau itu bahwa Abdul Arfin atau
udmaul arifin. Beliau itu termasuk pembesar-pembesar ulama ahli ma'rifat kepada Allah. Nah, beliau mengatakan idza arada an tastanisa, jika engkau menginginkan merasa nyaman dengan Allah, ayaskunu qalbuka, yakni hatimu merasa tenang Allah, bersama Allah, wala yanfiru minhu, dan tidak lari darinya, fastawkhish min nafsika, maka putuskanlah atau maka lepaskanlah dirimu dari nafsumu. Ai faqta muaddati nafsika, yakni maka putuskanlah segala hal atau segala sesuatu yang disukai oleh nafsumu. Ini makalah yang ke-29. Sebelum kita berbicara tentang apa yang menjadi keinginan kita, salah satu itu ketenangan ya, atau ketentraman, merasa nyaman dengan Allah, maka yang menjadi pertanyaan kita di awal, apakah kita termasuk orang yang senantiasa menginginkan kita tenang nyaman bersama Allah? Apakah kita termasuk orang yang menginginkan ketenangan kita, hati kita bersama Allah? Karena banyak juga ya, sebagian orang yang senang justru malah dengan kemaksiatan, malah menikmati atau mungkin rela bahasanya dengan begitu jauhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak sedikit. Maka ketika kita berbicara tentang keinginan yang kemudian menjadikan hati kita tenang bersama Allah, apakah itu sudah ada dalam diri kita? Kalau sudah, alhamdulillah, merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa keinginan untuk bersenang-senang dengan Allah, ada rasa keinginan untuk hati ini menjadi tenang bersama Allah. Nah, karena begitu luar biasa ketika hati sudah diberi ketenangan ya, hati sudah kemudian diberi kenyamanan, merasa bersama dengan Allah, maka itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah yang menjadikan seseorang hidupnya akan terasa nyaman, terasa nikmat, terasa tentram. Karena apa? Karena selalu ada Allah. Situasi, kondisi bagaimanapun ya, kalau disertai hati yang tenang bersama Allah, maka yang ada adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah pujian terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tak heran ketika seseorang yang selalu bersama Allah, hatinya tenang gitu bersama Allah, ma'allah wala yanfiru minhu, dan tidak lari darinya, artinya selalu bersama Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, selalu ada Allah. Ketika kita melihat alam semesta ini, yang ada adalah melihat kekuasaan Allah. Ketika kita melihat diri kita sehat, yang ada adalah begitu luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berupa kesehatan ini. Ketika kita merasakan sebuah nikmat yang makanan, minuman misalnya, yang dilihat tidak hanya sebatas itu, tapi begitu besarnya anugerah Allah, nikmat Allah, kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita melihat apapun yang ada dalam kita, bahkan yang kita alami, misalnya dari segala hal, mungkin apa yang membuat kita gelisah, ya sedih secara manusiawinya, itu yang ada, yaitu tentunya rasa kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu ada Allah gitu. Maka dalam ayat Al-Quran itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan berbaring. Artinya sambil berdiri dalam hal apapun, aktivitas apapun, ya diam sekalipun, berdiri selalu mengingat Allah. Duduk, apakah itu duduknya diam, duduk segala aktivitas apapun, selalu yang diingat adalah Allah gitu. Berbaring sekalipun gitu ya, tapi ternyata selalu diingat adalah Allah Subhanahu.
Ketika dia mendapatkan rezeki, mendapatkan keuntungan bisa dalam usaha, mendapatkan gaji bisa kita dalam bekerja, tapi yang dilihat tidak hanya sebatas itu. Yang dilihat adalah begitu besarnya rahmat Allah yang sudah memberi saya rezeki. Anak-anak yang menuntut ilmu, para santri khususnya diberi kemudahan menghafal Al-Quran. Yang dilihat bukan mudah menghafal Al-Quran, tapi yang dilihat adalah begitu luar biasanya Allah memberi rezeki yang berbentuk salah satunya yaitu mudah menghafal Al-Quran. Ya. Jadi tidak yang dilihat hanya sebatas pergerakan dari anggota tubuh dia, tidak, tapi semua dikembalikan ke Allah. Begitu besarnya dan luar biasanya Allah yang memberi segala nikmat, termasuk hembusan udara ini, ya, apa itu oksigen yang kita hirup itu yang dilihat tidak hanya sebatas itu, tapi begitu luar biasanya Allah menciptakan oksigen. Allah kemudian dari situlah bisa menghidupkan salah satunya manusia sehingga bisa yaitu menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban sebagai hamba Allah. Jadi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi situasi bagaimanapun yang dilihat adalah Allah. Luar biasa. Maka benar ya dalam kitab ini di sebelumnya sudah diterangkan ya, bahwa hamdul arifi, orang-orang yang senantiasa ma'rifatan wali, tujuannya yaitu memuji Allah. Walaupun kondisi yang dialami adalah kegelisahan, mungkin kesedihan secara manusia, tapi tetap jadi ungkapkan ya hadirat Allah itu pujian terhadap Allah. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sakit tapi tetap memuji Allah. Sakit berapa banyak, berapa lama Allah sudah kasih saya sehat gitu. Sakit baru 1 hari 2 hari gitu, tapi itu terus ternyata yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu salah satu gambaran bagi orang-orang yang di hatinya selalu ada ketenangan bersama Allah. Nah, ya. Bahkan di sini antas ta'nisa billahi, merasa nyaman dengan Allah. Luar biasa. Nah ini apakah sudah ada dalam diri kita? Gitu. Ya, makanya ketika kita berbicara tentang bagaimana orang yang sudah merasa nyaman dengan Allah, hatinya yang selalu tenang bersama Allah, maka betul ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi hatinya itu menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, menjadi tenang, tentram, damai gitu. Maka itulah yang kemudian bisa menjadi bekal kita. Kalau kita pengen tenang hatinya, tentram, damai hatinya, maka solusinya kita harus banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah itu kan berarti menjadi satu solusi bagi kita. Kalau kita senantiasa pengen tentram, damai hati kita, banyak zikir. Karena apa? Kalau kita ingat sama Allah, fadhkuruni adzkurkum, kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Apabila engkau ingat kepadaku, adzkurkum, aku pun ingat kepada kalian, kan begitu. Jadi kalau kita banyak zikir, mengingat Allah, maka Allah akan kirimkan salah satunya solusi agar menjadi hati kita tentram. Ketika hati kita lagi gelisah, lagi gundah, lagi ada apa, mungkin ada masalah, ada apa segala macamnya. Tapi begitu kita terus menjadi pedoman bahwa kita pengen hati tenang itu dengan mengingat Allah, maka Allah akan kirimkan solusinya. Begitu. Allah akan kirimkan sebuah solusi yang kemudian yang menjadikan hati kita gelisah akan kemudian menjadi tenang, tentram. Jadi salah satu buahnya mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, anak-anak khususnya ya. Jadi mudah bersyukur, mudah kemudian sabar, mudah kemudian bahkan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah memiliki keinginan
idza aradta. Nah ya, idza aradta bahasanya idza aradta ketika engkau menginginkan antas ta'isa billahi, merasa nyaman dengan Allah, ayaskunu qalbuka, jadi hatimu menjadi tenang ma'allah, bersama Allah, maka apa? Fastauhish min nafsika, maka lepaskanlah dirimu dari nafsumu, yakni maka putuskanlah segala hal yang menjadi keinginan nafsumu. Kalau kita bicara nafsu, semua manusia pasti dilengkapi dengan nafsu. Itulah fitrah manusia. Nafsu nggak bisa dihilangkan, yang bisa dikendalikan, begitu. Karena sudah menjadi fitrah manusia yang Allah sudah hadirkan dalam diri setiap manusia itu. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika matal hayatid dunya. Jadi itu sudah menjadi hal yang wajar, fitrah manusia. Manusia pengen perempuan, manusia pengen laki-laki, pengen anak, terus manusia pengen harta yang melimpah dan segala macamnya. Memang sudah menjadi fitrah, dibolehkan untuk mendapatkan itu semua, tapi itu dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang tidak boleh nafsu untuk memiliki hal yang tadi disebutkan dalam Al-Quran itu ya, tapi dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, itu yang tidak boleh. Karena sudah menjadi fitrah manusia, silakan diambil, silakan dicari, silakan diperoleh, dikejar dan segala macamnya. Tapi ingat, dengan cara yang halal. Ingin mendapatkan kedudukan, pangkat, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan ilmu sekalipun, maka carilah, kejarlah, yaitu dengan syarat, dengan catatan harus dengan cara yang halal. Nah, seperti itu kalau kita bicara tentang nafsu. Nah, terus kemudian fastauhish min nafsika, ay faqta waddati nafsika, artinya kita diperintahkan untuk memutus apa yang menjadi keinginan hawa nafsu. Kenapa? Inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu lebih condong, yaitu mengajak kepada keburukan, begitu. Jadi apa yang menjadikan nafsu kita senantiasa tidak terdidik gitu, akhirnya tidak terkendalikan, yang ada adalah mendorong kita untuk berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan kepada Allah. Mulai diputus ya, mulai kemudian dilepas dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan banyak puasa, misalnya puasa Senin Kamis ya. Alhamdulillah kalau anak santri diwajibkan puasa Senin Kamis sebagai bentuk ya ikhtiar riyadhah gitu ya. Terus kemudian ya banyak di antaranya itu memperbanyak ibadah dan segala macamnya untuk mengendalikan hawa nafsu itu tadi. Ketika hawa nafsu sudah terkendalikan, maka yang ada adalah ketenangan jiwa, yang ada adalah merasa nyaman dengan Allah, yang ada adalah ketenangan hati, ketenteraman hati bersama Allah. Karena nafsunya yang sudah istilahnya bisa terkendalikan. Nah, itu menjadi kunci, dan ini merupakan nasihat yang sangat bermanfaat buat kita dari Imam Ash-Shibli, merupakan imam besar ya, besar orang yang ma'rif kepada Allah. Apabila kita ingin merasa nyaman bersama Allah, ingin hati kita tenang bersama Allah, maka kendalikanlah hawa nafsumu, ibaratnya seperti itu. Maka putuskanlah, lepaskanlah apa yang menjadi keinginan hawa nafsu gitu. Terus kemudian su'ila Shibli ba'da mautihi ya an hadihi fil manami faqala qala Allahu li. Jadi kita berbicara tentang kisah ini ya, yang mana tadi makalah yang di awal tadi sampaikan terkait keinginan untuk senantiasa bersama Allah ya, yang kemudian buahnya kita akan mudah berbuat kebaikan apapun, walaupun kebaikan sekecil apapun tidak boleh kita remehkan. Nah ini diceritakan di sini. Su'ila Shibli, Imam Shibli ditanya ba'da mautihi, setelah kematiannya, setelah meninggalnya, an hadihi, dari kejadian setelah meninggal itu,
fil manami ditanya dalam mimpi seseorang yang tidur. Jadi ketika ada orang yang tidur mimpi ketemu dengan Imam Asy'ibli, ditanya bagaimana kondisi dia setelah meninggal begitu. Kemudian Asy'ibli menjawab. Kemudian Imam Asy'ibli menjawab, Allah berfirman kepadaku, kata Imam Asy'ibli, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, karena namanya Abu Bakar bin Jahdan Asy'ibli. Adadri bima ghafartu laka, apakah engkau tahu dengan apa atau mengapa aku mengampunimu? Jadi ditanya sama Allah, wahai Abu Bakar, tahukah kamu dengan apa aku mengampunimu gitu? Sehingga Abu Bakar, Imam Asy'ibli mendapatkan ampunan yang begitu luar biasa, kenikmatan yang begitu besar. Nah, ketika itu kemudian disampaikan oleh Allah, qultu, aku menjawab, gitu, kata Imam Asy'ibli, bisolihi amali, dengan kesolehan amalku atau dengan amal soleh yang aku lakukan. Allah menjawab, qala la, bukan. Jadi ketika Imam Asy'ibli ini ditanya, apakah atau dengan apa aku mengampunimu, Imam Asy'ibli jawab, dengan amal solehku, bukan. Ya. Qultu, kemudian aku menjawab lagi, bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku, wahai Allah. La, bukan juga. Dengan amal solehnya bukan, dengan keikhlasan ibadah juga bukan. Nah, terus dengan apa gitu ya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya gitu. Orang bukan, kata Allah. Terus kemudian qultu, kata Imam Asy'ibli menjawab lagi, bihaji wa shaumi wa sholati, dengan hajiku, dengan puasaku, dengan sholatku. Kata Allah, lah, bukan. Luar biasa ya. Jadi bisa mendapatkan ampunan dari Allah itu ya, bukan dari hajinya, bukan dari puasanya, bukan dari sholatnya. Lah, bukan. Qultu bihijrati li sholihin wa li talabil ilmi. Terus kemudian aku menjawab juga dengan hijrahku kepada orang-orang soleh dan untuk menuntut ilmu. Qala la, bukan juga, kata Allah, bukan. Qultu, terus kemudian aku bertanya kepada Allah, ilahi fabima, ya Tuhanku, terus dengan apa Engkau bisa memberi ampunan kepadaku? Faqala ta'ala, maka Allah menjawab, atadhkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad fawajadta hirratan saghiratan qad ad'afaha al-bardu wa hiya tanzizawiyu min syiddatihi fa akhadtaha rahmatan laha wa adkhaltaha fi farwin kana 'alaika wiqayatan laha faqultu na'am. Ya Allah, dengan apa Engkau memberi ampun kepadaku? Haji enggak, puasa enggak, sholat enggak, keikhlasan ibadah enggak, amal soleh enggak ya. Terus kemudian Allah menjawab, apakah kamu ingat ketika kamu berjalan di gerbang Baghdad, di gerbang kota Baghdad, fitar di Baghdad, ya, bukan Baghdad ya, walaupun harusnya Baghdad, tapi karena isi boil musorif tidak menerima tanwin harus dibaca fathah. Fitar di Baghdad, ya, di gerbang kota Baghdad. Fawajadta hiratan saghiratan, terus kamu menemui kucing kecil. Hiratan itu kucing, saghiratan kecil. Qad ad'afaha bardu, sungguh kucing tersebut itu lemah karena kedinginan gitu. Wahya tanzawigu min syiddatihi, dan dia mojok, maksudnya kucing itu mojok karena bangetnya, sangatnya dingin di musim dingin gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, fa'akhadta, maka engkau mengambil kucing itu, rahmatan laha, sebagai bentuk kasih sayangmu kepada kucing tersebut. Wa dakhaltaha, dan engkau masukkan kucing tersebut fi farwi, dalam gamis atau jaket ya, sejenisnya jaket, karena ada yang ada di apa
yang ada dalam dirimu. Artinya ketika dipakai, terus diambil kucing itu, terus kemudian diselimuti lah, begitulah. Wiqayatan laha, sebagai pelindung dari apa? Dari musim dingin yang sudah melemahkan kucing ya. Nah, ini berbicara tentang kasih sayang. Fakultu, kemudian aku menjawab, nah betul ya Rob. Kan pertanyaan, apakah kamu ingat itu? Ketika kamu jalan-jalan melewati gerbang kota Baghdad, terus kamu lihat kanan kiri, ternyata di sebelah kanan misalnya, sebelah kiri, artinya menemukan seekor kucing kecil yang lemah, betul-betul lemah karena apa? Kedinginan gitu. Nah, saking lemahnya itu, akhirnya kucing ini mojok ya, misi dari mojok kedinginan karena bangetnya atau sangatnya gitu ya, yang namanya musim dingin pada saat itu. Nah, setelah itu kemudian Imam Syibli ini mengambil kucing yang untuk diselamatkan lah, ibaratnya seperti itu ya. Dengan cara apa? Dimasukkan atau menjadikan jaketnya sebagai selimut untuk pelindung dari musim atau cuaca dingin yang sudah membuat kucing ini lemah. Sebagai bentuk apa? Rahmatan lah, kasih sayang terhadap kucing. Fakultu na'am, betul ya Rabb gitu. Faqala ta'ala, kemudian Allah menjawab, birahimataka litilkal hiroti rohimtuka, dengan kasih sayangmu terhadap kucing itulah yang kemudian aku menyayangimu. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini menggambarkan amal sekecil apapun itu tidak boleh kita remehkan, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya, yang bisa menentukan ya sesuai dengan kehendaknya, bisa diampuni lewat ibadah manakah gitu, lewat sholatkah, lewat kemudian puasa, haji. Bukan berarti kemudian kita haji, kita puasa, kita sholat, terus kemudian ikhlas ibadah dengan amal sholat yang kemudian gak bisa mengampuni dosa-dosa kita. Bukan berarti seperti itu gitu. Kalau sholat sudah jelas merupakan amalan pertama yang nanti ditanya. Haji balasannya, apalagi haji mabrur, laisa jasa illa jannah. Hadis Nabi kan seperti itu. Kecuali surga balasannya. Puasa sudah jelas ya. Amal soleh apalagi keikhlasan beribadah, dan itu menjadi satu kunci amal bisa diterima, yaitu dengan ikhlas karena Allah. Itu semua menjadi kunci untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan kemudian keridhaan Allah, yang kemudian kita bisa dikehendaki untuk bisa masuk surga Allah. Tapi kalau kita bicara tentang amalan gitu ya, perbuatan baik sekecil apapun itu, apalagi berbicara tentang kasih sayang terhadap makhluk Allah ya, sekecil apapun hanya sebatas membantu atau menyelamatkan kucing yang sudah kedinginan seperti itu menjadikan dosa-dosa Imam Syibli itu diampuni oleh Allah. Padahal beliau imam besar, ulama besar, amalannya sudah tidak diragukan lagi ya, dengan amalan yang sedemikian rupa, tapi itu ternyata ya yang menjadikan beliau diampuni oleh Allah gara-gara sayang sama kucing gitu. Di sini kan banyak ya, Alia suka ya, seneng ya sama kucing ya, Alia, Nawal, biasanya perempuan itu kan, laki-laki juga biasa juga gitu, anak-anak itu. Tapi luar biasa, begitu sayang sama kucing ya, akhirnya menjadi satu wasilah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu jalan alamnya saja, jalan alamnya, bukan berarti yang kemudian menjadi dasar ternyata saya harus merawat banyak kucing gitu. Ya, merawat banyak kucing, tapi ternyata kepada yang lebih mulia dari kucing, misalnya manusia, kan begitu ya. Kalau manusia dilengkapi dengan akal ya, ternyata malah mementingkan kucing misalnya. Kan itu alamnya saja, berjalan berdasarkan ya, kejadian. Seperti halnya kayak Imam Al-Ghazali ketika ditanya ya sama Allah kan begitu dalam pembahasan sebelumnya itu, Fabima
dengan apa engkau menghadap kepadaku, katanya. Disebutkan al-Qur'an amali, semua amalnya disebutkan oleh Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu yaitu salah satu menjadi rujukan di bidang ilmu tasawuf, ya. Salah satu karangannya kitab Ihya Ulumuddin. Itu ketika beliau sebutkan al-Qur'an, yaitu amali, semua amalnya disebutkan. Dengan apa engkau menghadap kepadaku, kata Allah itu. Ya dengan amalku ini semua disebutin, amalan semua disebutin, termasuk amalan karya kita yang begitu banyak. Amalan yang pokoknya nggak perlu diragukan lagi lah. Tapi ternyata lam akbalha, aku tidak menerima itu kata Allah. Yang aku terima yaitu ketika engkau nulis kitab, ngarang kitab, ya membuat karya kita, ternyata di situ ada lalat datang, gitu ya. Tiba-tiba nyamperin tinta yang sedang kau pakai. Terus kemudian engkau biarkan, sengaja membiarkan lalat untuk menikmati tinta yang kemudian diminum oleh lalat, sehingga dia berhenti untuk melanjutkan karyanya dalam menulis kitab. Untuk sebagai bentuk rahmatan lah, yaitu sebagai bentuk kasih sayang kepada lalat tersebut. Kalau dibandingkan betapa mulianya, atau kalau dibandingkan mulia mana ketika kemudian memberi minum hanya sebatas dengan minuman tinta begitu ya, dengan menulis kitab yang beliau kemudian bermanfaat bahkan sampai sekarang. Di dunia pesantren itu banyak sekali yang mengkaji karya Imam Al-Ghazali. Manfaatnya itu luar biasa. Kalau dibandingkan nggak sebanding gitu ya dengan kebaikan beliau nulis kitab yang begitu luar biasa manfaatnya. Tapi tidak itu yang Allah pandang, karena ada rasa kasih sayang kepada makhluknya itu. Ya, walaupun hanya sebatas membiarkan lalat ini kemudian meminum tinta, bahkan sampai beliau itu berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kepada lalat biar menikmati tinta yang kemudian diminumnya. Gara-gara itulah yang kemudian Allah memberi rahmat kepada Imam Al-Ghazali, luar biasa. Makanya dalam hadis Nabi itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayang kepada makhluk yang ada di bumi gitu. Bahkan ar-rahimun min adamiyyin wa hayawanin. Ar-rahimun man fil ardi min adamiyyin wa hayawanin. Jadi berkasih sayang dari dalam atau di makhluk bumi Allah itu, yaitu terdiri dari anak Adam, manusia. Harus kita kasih sayang dia secara keseluruhan, tidak pandang itu suku, agama, ya, dan segala macamnya, ya. Tapi selama itu dia manusia, harus kita sayangi, harus kita kasihani, harus kita baiki, gitu. Bahkan min adamin wa yahawani, kan begitu. Jadi sampai hayawan pun itu juga menjadi kewajiban kita untuk berkasih sayang. Maka sudah dijelaskan kisah-kisah yang begitu luar biasa. Bagaimana hebatnya Imam Al-Ghazali, ternyata semua kehebatan dari amalnya, dari segala macamnya, karya segala macamnya, justru yang diterima yaitu saat menulis beliau berhenti untuk memberi kesempatan lalat untuk meminum. Ya, kenapa? Sebagai bentuk kasihan, kasih saya kepada lalat tersebut, dan luar biasa. Nah itu ternyata yang menghadirkan rahmatnya Allah. Begitu juga yang tadi disampaikan sini, ya, ketika ditanya Imam Syibli, ya, tahukah kamu dengan apa aku memberi ampun kepadamu, atau karena apa atau mengapa aku mengampunimu? Disebut amal solehnya bukan, gitu, hajinya, sholatnya, terus apa lagi, kemudian puasanya bukan, gitu, dengan keikhlasan ibadah juga bukan, gitu. Tapi ternyata tahukah kamu ketika engkau jalan-jalan melewati gerbang kota Baghdad, terus kemudian kamu melihat kucing lagi kedinginan, terpojok dengan musim yang begitu dingin, terus kemudian engkau selimuti dengan jaketmu, engkau selamatkan. Ternyata dengan itulah, karena kamu kasih sayang, ada rasa kasih kepada kucing itulah, sehingga birohima tika litilkal hirroti rohim tuka, dengan kasih sayangmu kepada kucing itulah yang menjadikan rohim tuka, aku belas kasihan kepadamu. Dan luar biasa,
Artinya apa? Wong kita berbuat baik kepada seekor kucing saja, seekor lalat aja menghadirkan rahmatnya Allah, apalagi kita yang senantiasa berkasih sayang kepada makhluk yang begitu mulia, yaitu manusia. Ya, walaqad karramna bani Adam. Sudah dimuliakan betul kita itu sebagai manusia. Apalagi kalau beliau itu Rasulullah manusia juga, tapi begitu mulianya, lebih mulia dari seluruh makhluknya. Begitu hebatnya. Ketika makhluknya Allah yang namanya manusia dimuliakan, maka yang ada adalah kasih sayang Allah yang sangat besar. Maka yang benar dalam hadis Nabi itu, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasa kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man yassara ala muslim yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyelesaikan urusan orang mukmin, ya, khususnya orang mukmin, ya, lebih luas lagi urusan sesama manusia. Barang siapa menyelesaikan kesulitan-kesulitan orang mukmin dari banyak kesulitan di dunia, maka dia akan diselesaikan urusannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang mukmin, man yassara muslim, memudahkan kesulitan-kesulitan orang, saudara, ya, tetangga, terus kemudian sahabat, bahkan mungkin orang yang kenal pun itu, ketika ada kesempatan kita bisa memudahkan, ya, kesulitan-kesulitan yang dialami, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memudahkan baginya, yaitu kesulitan-kesulitan yang ada di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik sama orang, Allah pun akan baikin kita, gitu. Kalau kita peduli sama orang, maka Allah pun akan lebih peduli sama kita. Jangankan sama orang, sama makhluknya aja, ya, dengan memberi minum berupa tinta begitu kepada lalat, dengan kita memberi selimut dengan jaket kepada kucing yang lagi kedinginan, itu aja menghadirkan rahmat Allah. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, itu kan lebih luar biasa. Ada juga kisah bahkan lebih parah daripada itu. Bahkan ini hatinya saudara, riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika ada seorang pelacur. Artinya orang pelacur itu bagaimana besarnya dosa secara hukum Islam, begitu besar sekali dosa secara hukum Islam. Tapi kemudian ketika kemudian ada anjing yang lagi menjalurkan lidahnya, saking kehausannya muter-muter di sumur, dia tahu dan dia lihat itu, kemudian dia lepas sepatunya, ambillah itu air di sumur. Ketika kemudian diambil, dikasihkan, ya, kepada anjing yang lagi kehausan, bahkan hatinya itu sampai apa? Sampai terlihat mau mati gitu. Saking kehausan, ya, kasihlah itu air kepada anjing yang lagi kehausan. Tapi ternyata dengan dia memberi air kepada anjing yang lagi kehausan, itulah menjadikan dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah, sehingga dia dimasukkan surga. Padahal dosanya besar sekali, ya. Dosa nggak kebayang, ya, pekerja sebagai pelacur. Tapi karena kasih sayang kepada makhluk Allah, gitu, walaupun seekor anjing sekalipun, gitu, karena ada rasa kasih sayang. Ini kalau kita bicara rasa kasih itu luar biasa. Makanya in ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam Al-Quran. Jika engkau berbuat baik, justru dan itulah kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, gitu. Kau berbuat kebaikan dan kebaikan itulah ternyata diperuntukkan untuk diri kita sendiri. Nah, kan begitu ya. Wa man asafa alaihi. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, keburukan, justru itu kerugiannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kan begitu. Hal jazau ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan kecuali balasannya kebaikan purna. Manja bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang saya berbuat kebaikan satu, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, itu kan motivasi kita, bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Artinya kita betul-betul tidak diperbolehkan untuk meremehkan amal baik sekecil apapun, walaupun hanya sebatas
berkasih sayang kepada hewan sekalipun ya. Maka dari situ bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga ini. Amal baik apapun itu ya, itu tentu menjadi bekal kita, dan tentunya kita harus yakini bahwa itulah salah satu yang menghadirkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dengan kita senantiasa berbuat baik ya kepada sesama, kepada alam semesta, yang mana itu semuanya itu ya berbicara tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, sesama manusia, akhlak kepada alam semesta ini. Ya, di situ betul-betul harus kita pelajari, ya harus kita betul-betul menjadi bekal untuk kita amalkan, agar kalau kita salah satunya tadi itu berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada makhluk Allah ya, salah satunya kepada kucing sekalipun, itu menghadirkan rahmatnya Allah ya. Karena memang kalau dilihat dari bahasa di sini, bima wafatulaka, yang diinginkan oleh semua orang kan ampunan dari Allah gitu. Nggak ada ceritanya orang nggak pengen diampuni oleh Allah. Pasti semua itu pengen menginginkan diampuni oleh Allah, karena sudah menjadi fitrah manusia. Sama halnya kayak tadi pembahasan di awal, idza aradta an tastanisa billahi, jika engkau menginginkan merasa nyaman bersama Allah, merasa hatimu itu tenang bersama Allah, dan itu yang diinginkan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Harusnya, karena apa? Menjadi fitrah manusia ya. Karena fitrah manusia itu memang manusia itu harusnya taat sama Allah, harusnya mengibadahi Allah gitu. Karena Al-A'raf ayat 172 itu, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahida. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surga mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Artinya kita telah berjanji setia untuk beribadah kepada Allah. Kita sudah berjanji setia untuk senantiasa taat kepada Allah. Itulah fitrah kita sebagai manusia. Nah, maka sudah menjadi keharusan ketika orang punya keinginan untuk merasa nyaman dengan Allah, kemudian punya keinginan hatinya selalu tenang bersama Allah, itu sudah menjadi keharusan. Makanya di sini pakai fi'il madhi, idza aradta, padahal belum terjadi keinginan, baru keinginan kok pakai lafaz aradta. Karena aslinya kan aroda, tapi kalau kita idza aradta ya, ketika engkau, tanya itu bermakna engkau. Nah, maka fi'il madhi kan harusnya setelah lampau, padahal ini baru keinginan gitu. Kenapa kok pakai fi'il madhi, kok enggak fi'il mudhari gitu, ya kan? Padahal ini menunjukkan baru keinginan kok sudah pakai fi'il madhi. Menunjukkan apa? Keinginan itu pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadi pakai fi'il madhi, waqa'a, padahal belum terjadi gitu. Hari kiamat kan belum terjadi, kok pakai waqa'a gitu. Waqa'a itu kan fi'il madhi, artinya fi'il madhi itu kalau dalam ilmu nahwu telah lampau, sudah terjadi. Artinya apa? Menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Seperti itu. Astaghfirullah billahi, merasa nyaman dengan Allah ya, merasa kemudian hatinya tenang dengan Allah, ya sudah menjadi keharusan, sudah menjadi hal yang harus terjadi dalam diri manusia, karena itu fitrahnya. Nah, maka dari situ ketika kita ingin hati ini merasa nyaman dengan Allah, hati ini kemudian merasa tenang dengan Allah, wala yang firminu, bahkan di sini la yang firminu, tidak sampai lari dari Allah gitu. Maka fastauhish min nafsika, maka lepaskanlah darimu dari nafsumu, ai faqta wadda nafsika, maka putuskanlah apa-apa menjadi keinginan hawa nafsumu. Nah, mungkin itu untuk pembahasan di atau maqalah 29 ini yang perlu kita ambil kesimpulan bahwa kita yang menginginkan terus
menerus untuk bisa bersama Allah. Terus menerus hati kita ini selalu tenang bersama Allah, maka apa yang menjadi keinginan segala nafsu kita, apa yang menjadi keinginan nafsu kita dari segala-galanya, maka mulailah kita putus dari apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Karena inna nafsa la'amaratu bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Maka mulai untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu yang kemudian dijadikan sebagai nafsul mutmainnah. Karena harapannya ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu kalau kita bayangkan itu sedang memanggil kita, begitu nikmatnya ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah atau kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan puas dan diridhoi. Masuk kepada golongan hamba-hambaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, mudah-mudahan ini nanti panggilan buat kita semua, sehingga sudah terkendalikan, terdidik hawa nafsu kita, sehingga menjadi nafsul mutmainnah yang menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk kajian pada pekan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam, dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.